Ya, masih bersama saya Gina Vita dan juga Pak Heru. Pak Heru, kita akan diskusi lebih banyak hal. Ini kita mungkin bergeser ke soal penonaktifan KTP DKI Jakarta. Nah, soal penonaktifan KTP DKI Jakarta ini urgensinya apa dan siapa saja sih Pak orang-orang yang KTP-nya itu bisa dinonaktifkan? Yang pertama begini, Pemda DKI melalui Dinas Dukcapil itu melakukan pemadanan data. Yang namanya penduduk kan ada yang masuk, ada yang ke Jakarta, ada yang keluar Jakarta. Nah itu disinkronkan terus. Berikutnya adalah penonaktifkan ini adalah untuk penertiban administrasi data kependudukan. Ya. Jadi harus ditertibkan administrasi kependudukan DKI Jakarta. Siapa yang keluar, siapa yang masuk. Nah, sekarang ini kan sudah ada kurang lebih 33.000 data yang memang penduduknya itu sudah pindah di luar Jakarta, tetapi mereka belum melaporkan. Belum melaporkan ke DKI maupun ke kota yang mereka tinggal. Misalnya di Bekasi, dia sudah tinggal lama. Dia belum melaporkan. Masih alamatnya di DKI Jakarta. Yang berikutnya adalah semua kebijakan Pemda DKI, dalam melakukan kebijakan APBD-nya, tentunya kan berbasis kepada data kependudukan. Contoh, bagaimana menentukan KJP siapa yang dapat? Tanya sama Dinas Kependudukan, datanya berapa. Mau ada yang ribut-ribut kemarin kartu Jakarta mahasiswa unggul, datanya KJMU siapa? Dia. Mau memberikan fasilitas kemudahan subsidi transportasi bagi warga yang tidak mampu, datanya dari data kependudukan. Maka saya dengan dinas terkait melakukan pemadanan data. Siapa yang dilakukan pemadanan data? Untuk tahap pertama adalah warga yang memang sudah tinggal di luar Jakarta. Dia nonaktif yang sudah tinggal di luar Jakarta, tapi administrasinya masih di Jakarta. Dia punya properti, rumah, segala macam di luar Jakarta. Nah, lantas ada yang memang pindah ke Jakarta, ya kan? Yang memang KTP masih di luar kota. Itu juga kita harus konsisten, ya dia harus ber-KTP DKI Jakarta. Okay. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Sebenarnya ini adalah keluhan dari berbagai masyarakat. Contoh, ada seorang warga DKI mengeluh kepada Pak Camat, Pak Lurah, bahkan petugas Dukcapil mengeluhnya begini. Saya tiap hari didatangi oleh debt collector. Kenapa? Menagih utang yang pernah ngontrak di rumah saya. Padahal dia sudah tidak ngontrak di rumah itu lagi. Pada saat ngontrak kan dia pindah di situ. Ini kan keluhan. Berikutnya ada keluhan dari Pak RT, Pak RW yang memang warganya sudah lama tinggal di luar Jakarta. Mohon maaf, kebetulan meninggal di sana. RT dan RW-nya suruh menandatangani kematian itu di RT tempat tinggal di Jakarta ini. Kan itu menyalahi aturan. Orang meninggalnya di tempat tinggalnya dia. Nah, RT, Pak RW itu mengeluh. Terus lantas berikutnya adalah warga yang memang patut bisa mendapatkan bantuan sosial, ini tidak dapat. Nah, kan Pemda DKI harus hadir di antara mereka. Nah, sekali lagi pemadanan data ini sangat diperlukan supaya basis kebijakan DKI Jakarta itu tepat sasaran. Oke, jadi sumbernya itu dari data itu. Nah, itu kapan akan diberlakukan, Pak? Ya, sesegera mungkin setelah April ini kita laksanakan yang tadi, yang sudah pindah keluar Jakarta, ya NIK-nya, alamatnya kita sesuaikan. Kami sudah punya data. Misalnya dia tinggal di kota X, kota A, ya kita serahkan data itu ke Dukcapil setempat. Untuk diaktifkan dia tinggal di sana. Terus berikutnya lucu juga kan, ada warga DKI yang alamatnya masih tinggal di Jakarta, tetapi RT RW-nya kan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Atau RT-nya sudah tidak ada, RW-nya ada, RT-nya sudah tidak ada, dia masih alamat di situ. Rumah tempat tinggal di situ sudah tidak ada, sudah
gedung-gedung besar, gedung tinggi, segala macam, perumahan di sana sudah tidak ada. Jadi Tapi data warga ini itu masih di situ kan? data ini jadi permasalahan utama sebetulnya, Betul. Pak ya. Terus berikutnya lagi yang warga tidak sadar, jika dia terjadi sesuatu, mohon maaf, kecelakaan. Terus kepolisian ingin mengklarifikasi via KTP. Nah, KTP-nya tidak cocok dengan alamat, RT-nya sudah tidak ada, warganya sudah tidak di situ, terus mencarinya kemana? Kan kasihan, kita mau nolong. Ya, itu pernah kejadian, dia meninggal, kecelakaan, dilihat, ditanya, alamatnya didatengin oleh aparat kami, sudah tidak ada. Nah, terus kan nanti Pemda juga yang disalahin. Iya, ya. Jadi makanya ini adalah langkah Pemprov DKI Jakarta untuk pembenahan dari data itu. Tapi menarik Pak, kalau kita bicara soal pembenahan atau pembaharuan data, apakah kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap penerima perlindungan pendidikan misalnya, KJMU, KJP, dan lain sebagainya, akan ada penyesuaian soal itu Pak? Dengan basis data yang memang terus berubah, jadi gini, namanya penduduk Jakarta itu kan perpindahannya sangat cepat. Ya kan? Satu hari bisa di satu kelurahan itu bisa 300 sampai 500 warga yang pindah. Dan wajar, itu hak warga negara mau pindah ke DKI Jakarta. Nah, dengan perpindahan keluar masuknya begitu cepat, begitu dinamis, ya kita juga harus cepat melakukan pemanahan data kan, tiap bulan, tiap minggu oleh masing-masing sudin, suku dinas, Dukcapil. Nah, tadi Mbak bilang, menyampaikan apakah ini berpengaruh? Ya tentunya berpengaruh. KJP berpengaruh, Kartu Jakarta Pintar berpengaruh, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul berpengaruh, kartu di Dinas Sosial juga berpengaruh. Pengaruhnya kita ambil positif saja. Yang tadinya memang data KJP itu warganya tidak patut mendapatkan itu adalah dia adalah orang mampu. Kita sudah punya datanya. Dukcapil link ke Badan Pendapatan Daerah, ya, dia melink. Jadi Dukcapil itu 3, link ke Dinas Sosial, link ke Dinas Pendapatan Daerah. Misalnya dia ternyata memang warga tidak mampu, kita cek dia tidak punya kendaraan roda 4, kita cek dia tidak punya kendaraan roda 2, ya roda 2 tapi 1 unit masih memadai, hartanya, rumahnya juga di bawah 1 miliar, dan memang benar tidak mampu, ya kita harus berikan KJP. Pemerintah daerah harus hadir di warga yang memang membutuhkan bantuan sosial. Nah, dengan adanya penyesuaian data itu Pak, apakah juga akan berpengaruh terhadap penerima KJMU, KJP juga, atau seperti apa Pak Heru? Yang pertama begini, KJMU yang sekarang itu adalah kemarin di Januari datanya adalah 19.000. Ya, datanya 19.000 mahasiswa yang mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. 19.000. Tahun-tahun lalu, data di Dinas Pendidikan belum ada sistem. Sekarang di bulan Januari ini, P4OP di bawah Dinas Pendidikan itu sistemnya sudah jadi. Jadi setiap 6 bulan, tentunya yang lalu juga setiap bulan mereka harus mendaftar, setiap semester daftar. Begitu didaftar, nama si A masuk, NIK-nya diisi, ya kan? Maka data itu langsung link ke Dinas Sosial. Langsung link ke Dinas Kependudukan. Dan langsung bisa link dengan Kementerian Pendidikan. Nama siswanya ada nggak? Ya. Dia pernah mendapatkan bantuan di tingkat nasional nggak? Tingkat pusat nggak? Nah, begitu juga langsung ke link ke Dinas Pendapatan. Contoh, ya, contoh nih, ada mahasiswa yang menyatakan tidak mampu. Ternyata ketika data itu, NIK-nya dia masukkan sendiri kan. Ketika NIK dia masukkan sendiri, itu kan langsung ke, tadi saya bilang, ke Dinas Pendapatan. Ternyata memiliki rumah melebihi nilainya 1 miliar. Orang tuanya memiliki kendaraan roda 4 lebih dari 1. Di sisi lain, ada orang tuanya yang memiliki kos-kosan. Nah itu kan tidak pantas untuk mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dana ini, anggaran ini kita berikan ke mahasiswa
yang memang tepat sasaran dan secara ekonomi dia tidak mampu. Nah, berikutnya juga ada satu lagi. Ada mahasiswa yang sudah hampir lulus skripsi. Skripsi itu tidak lulus-lulus. Tahun lalu dia bilang skripsi. Tahun ini dia skripsi. Berarti kan sudah 2 tahun dia mendapatkan KJMU. Berarti 1 tahun 18 juta dikali 2. Nah, ini kan udah menyalahi aturan juga. Anggaran ini kita patut berikan kepada yang lain. Oke, singkat saja mungkin Pak Heru. Artinya akan tetap dilanjutkan ini KJMU-nya. Saya tegaskan Kartu Jakarta Mahasiswa tetap kita lanjutkan. Jadi saya lupa per 17 Februari ya, itu hanya 1 hari kok. 1 hari itu saya minta untuk dibuka untuk langsung links ke yang tadi dinas-dinas terkait. Oke, yang jadi pertanyaan publik juga kan soal ini Pak, RUU DKJ yang sudah disahkan oleh DPR RI, yang jadi pertanyaan publik itu gimana lantas untuk status Ibu Kota DKI Jakarta? Jawabannya nanti Pak, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.